Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, kembali kita melanjutkan bahasan yang berkaitan dengan umroh dan haji. Insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang sunanut tawaf. Sunnah-sunnah tawaf ya. Kalau cukup nanti waktunya akan ditambah dengan mubahatut tawaf, perkara yang dibolehkan ketika tawaf ya. Taib, kita akan bahas sunan dulu. Sunnah-sunnah salat. Ini kemarin sudah kita bahas ya, syurut wa wajibat. Sekarang kita bahas bab tentang sunnah-sunnah tawaf. Taib, ikhwafillah ya, yang pertama ya, salat tawaf itu ya disunahkan adalah al-ittiba. Al-ittiba ini adalah sebagaimana yang sudah kita bahas ya, menampakkan pundak sebelah kanan ya. Jadi melingkarkan. Mungkin saya langsung gambarkan. Nah, ini seperti ini. Ini namanya ittiba. Ini ittiba nih ya. Jadi bagi laki-laki saja, perempuan tidak ada ittiba. Ya, laki-laki saja seperti ini, ittiba namanya. Nah, ittiba ini adalah hukumnya sunnah menurut para ulama ya. Jadi hukumnya adalah sunnah. Nah, kapan disunahkannya ittiba ini? Sunnah ittiba ini adalah ketika satu sunnah ketika melaksanakan tawaf umroh. Jadi ketika kita melaksanakan tawaf umroh, maka hukumnya sunnah melaksanakan ittiba seperti ini. Yang kedua, menurut mazhab Hambali adalah ketika ketika tawaf kudum. Jadi ketika tawaf kudum ya, haji kiron yang haji ifrad melaksanakan tawaf kudum, ketika mereka sampai di Masjidil Haram, maka mereka berittiba seperti ini, berittiba itu salat tawaf kudum. Inilah yang disyariatkan oleh mazhab Hambali ya, dan juga juga adalah menurut mazhab Hambali ya, menurut mazhab Syafi'iyah. Jadi intinya salat ittiba ya, bukan salat, tawaf itu disunahkan ittiba ya, adalah mazhab Hambali. Ittiba itu ketika umroh dan ketika tawaf kudum. Dan juga Syafi'iyah ya, sama seperti itu. Juga dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin ya. Ini al-ittiba. Jadi ittiba ini menampakkan seperti ini ya. Jadi seperti melingkarkan ya, bukan seperti melingkarkan kain di ketiak ya, sehingga terlihatlah pundaknya. Ini ketika tawaf saja. Adapun setelah selesai tawaf akan sholat, maka ditutup kembali si pundaknya. Demikian ya. Baik, selanjutnya yang semoga Allah muliakan, yang kedua adalah istiqbalul hajari 'inda ibtida'it tawaf. Menghadap Hajar Aswad. Menghadap Hajar Aswad. Kalau sejajar kemarin adalah misalnya begini ya. Ini Hajar Aswad. Nah, ini sejajar, ini hukumnya wajib. Jadi dari arah sejajar Hajar Aswad, maka hukumnya wajib atau syarat. Tapi kalau menghadap, ini menghadap, badan kita menghadap kemana? Ke Hajar Aswad. Ini adalah hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak menghadap, misalkan menghadapnya ke sini, tapi kita melambaikan tangan, melambaikan tangan, maka ini pun sah ya, sah. Jadi intinya kalau bisa ya, wajahnya minimal hadapkan ke Hajar Aswad sambil melambaikan tangan kalau kita ada di jauh dari Hajar Aswad. Demikian, itu sunnah hukumnya, menghadap kepada Hajar Aswad. Yang ketiga, istilamul hajari wa taqbiluhu. Mengusap Hajar Aswad wa taqbiluhu, dan menciumnya. Ini kalau memungkinkan. Jadi kalau misalnya memungkinkan ya, kalau sekarang sedang corona mungkin bisa jadi ya, bisa jadi mencium Hajar Aswad. Jadi usap kemudian cium Hajar Aswad itu yang pertama. Atau yang kedua, usap ya, kemudian tidak menciumnya karena sulit mungkin. Maka setelah diusap, maka tangan kita yang dicium ya, tangan kita yang dicium. Ini
adalah sunnah ya. Kalau tidak juga memungkinkan, maka dari jarak jauh. Dari jarak jauh ya, ini misalnya lambaikan tangan tapi tanpa menciumnya ya. Langsung terus berputar seperti itu. Itu yang namanya istilamul hajar wa taqbiluhu, mengusap hajar aswad dan menciumnya. Selanjutnya, ar-ramlu fil aswati salasati al-ula lirrijali adalah ar-raml. Raml itu berlari-lari kecil. Ya, lari-lari apa? Kecil. Jadi ketika fil aswati salasa, di putaran yang 3 awal. Jadi dalam 3 putaran yang awal. 3 putaran awal. Nah, bagi ar-rijal saja, bagi para laki-laki, dan itu pun kalau memungkinkan. Kalau padat, kalau tidak memungkinkan, banyak orang, kalau kita lari akan mendolimi orang lain, maka tidak diperbolehkan. Ya, jadi ar-raml ini adalah berjalan lebih cepat, ya, agak sedikit seperti lari gitu ya, sedikit seperti lari. Jadi agak jalan cepat. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau romala minal hajar ilal hajar. Jadi bahwasanya Nabi itu berlari kecil dari hajar ke hajar lagi. Ya, jadi seperti ini ya. Ini hajar aswad berlari 3 putaran, 1, 2, 3. Tapi ada juga mengatakan berlari ini sampai hajar, sampai ini, sampai apa? Rukun Yamani. Jadi berlari, saya ulangi ya. Begini, misal, ini Ka'bah, ini hajar aswad ya, maksudnya. Ini rukun Yamani. Nah, berlari itu dari sini, 1, nah ini berlari. Dari sini berjalan. Nah, begitu berjalan. Ini berlari lagi, atau apa, berlari kecil ya. Ini jalan lagi. Yang ketiga, berlari kecil lagi sampai hajar sampai rukun Yamani, kemudian berjalan lagi ya. Tapi dia mengatakan sampai ke hajar aswad ya. Nah, ini untuk berlari kecil adalah 3 kali putaran saja. Sisanya yang 4 kali, maka itu dengan berjalan biasa. Ini pun ya, yang berlari ini pun lil kudum, bagi tawaf kudum, wal umroh, dan juga tawaf umroh. Bagi tawaf-tawaf yang lain tidak ada syariat berlari. Demikian kata para ulama. Ya, selanjutnya ad-du'a'u, yaitu berdoa, mengucapkan zikir atau doa ketika ibtida, dalam memulai. Jadi ketika memulai doanya bismillah. Allahu akbar, afwan. Allahu akbar. Ini atau bismillahi Allahu akbar. Nanti insya Allah ada penjelasannya di bawah ya, nanti di slide-slide selanjutnya ada doa-doa ketika tawaf apapun yang lainnya ya. Taib. Jadi berdoa ketika awal mula, jadi ketika kita mengusap hajar aswad dan menciumnya, atau ketika kita melambaikan tangan ya, ketika kita mulai tawaf, maka kita ucapkan Allahu akbar. Kemudian juga wa bainal yamani wal hajar, dan juga di antara rukun Yamani dan rukun rajan hajar aswad. Jadi rukun Yamani, ini rukun Yamani ya, ini hajar aswad. Nah, dari sini berjalan kaki ya. Nah, ini sambil berdoa. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini berdoa adalah hukumnya sunnah ketika memulai dan ketika di rukun Yamani ke rukun hajar aswad. Kemudian yang ke-6, hifdzul basari an kulli ma yashghuluhu, adalah memelihara pandangan, jaga pandangan dari segala sesuatu yang menyibukkannya, tidak melihat kanan kiri, tidak melihat apalagi lawan jenis, tidak melihat sesuatu yang sia-sia atau bahkan menjadi dosa. Nah, ini jangan lakukan itu, dan ini adalah merupakan sunnah. Kalau kita melakukannya, maka kita melanggar sunnah dan melakukan perkara-perkara yang makruh. Demikian. Kemudian iltizamul multazam. Nah, ini sebagaimana sudah dibahas, iltizamul multazam, menempelkan badan, tubuh, pipi ya ke multazam. Ya, sebagaimana kita tahu ya, kemarin kita bahas multazam ini adalah dinding ya antara hajar aswad dan pintu Ka'bah. Tempelkan di sana, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah az-zikru wa du'a'u wa qiraatul Qur'an. Berzikir, banyak berzikir, berdoa,
dan juga membaca Al-Quran boleh ya, sebagaimana disampaikan Ummu Salamah membaca watur atau bacaan yang lainnya silahkan, atau banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdi adada khalqi, dan lain sebagainya silahkan, atau berdoa minta apapun boleh silahkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini adalah sunnah. Kemudian istilamu ruknil yamani, ya, mengusap rukun yamani, mengusap rukun yamani. Jadi kalau memungkinkan kita mendekat ke rukun yamani dan mengusapnya, ini hukumnya sunnah. Tapi ketika kita tidak mengusapnya, tidak perlu kita melambaikan tangan. Beda dengan hajar aswad. Kalau hajar aswad kita lambaikan tangan ketika kita tidak bisa menyentuhnya. Tapi kalau rukun yamani tidak perlu, hanya mengusapnya. Kalau tidak mampu mengusapnya karena karena penuh begitu, maka teruskan saja berjalan, demikian ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah rakaatani ba'da tawaf, ya, salat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi setelah tawaf itu salat 2 rakaat. Inilah rangkaian dari tawaf, ya, 2 rakaat salat. Apapun tawafnya, mau tawaf wada maupun tawaf qudum, tawaf umroh, tawaf apapun, maka salat 2 rakaat kata para ulama. Ini hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib, tapi kebanyakan ulama mengatakan hukumnya sunnah. Dan ini sunnahnya adalah di belakang makam Ibrahim. Kalau memungkinkan, kalau tidak boleh di mana saja ya. Di area Masjidil Haram boleh ya. Wallahu alam. Demikian. Ini berkaitan dengan sunnah. Nah, berkaitan dengan mubahat, perkara-perkara yang dibolehkan. Apa saja yang dibolehkan adalah al-kalamul mubah alladhi yuhtaju ilaihi. Jadi berbicara. Ya. Jadi berbicara ketika itu dibutuhkan, diperlukan. Jadi perkara-perkara yang dibutuhkan dah ketika berbicara maka boleh. Misalnya kita bertanya kepada kawan kita, sudah berapa putaran kita? Nah, maka itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Jadi ketika itu dibutuhkan maka silahkan itu berbicara ya. Jadi tawaf bil bait, salat. Tawaf di rumah di Baitullah adalah salat, itu merupakan salat. Illa an yakuna kecuali bahwasanya ahallallahu an yantiq, bahwasanya kecuali Allah menghalalkan atau membolehkan di dalamnya berbicara ya. Jadi boleh berbicara ketika tawaf ya, boleh berbicara ketika tawaf ya. Jadi ya khafil yang semoga Allah muliakan itu ya tentang berbicara di dalam perbuatan tawaf boleh. Kemudian al-ifta'u wal istifta, berfatwa dan minta fatwa. Bagaimana hukumnya saya tadi begini? Bagaimana saya seperti ini? Ini boleh. Meminta fatwa ketika tawaf, ini dibolehkan ya. Kemudian al-khuruj minat tawaf li hajatin daruriyatin. Keluar dari tawaf karena ada keperluan yang betul-betul mendesak. Seperti misalnya kita ingin buang air gitu ya, maka kita keluar dari tawaf. Kita sudah 3 keliling, sekarang keliling keempat ya, ke putaran yang keempat kita keluar dulu, maka kita baru 3 putaran, masuk lagi mulai dari hajar aswad, hitung sebagai putaran yang keempat ya. Demikian. Jadi boleh keluar kalau itu diperlukan dan ada keperluan. Kemudian asyurbu li adami ikhlalihi bil muwalah, boleh minum apabila tidak sampai menjadikan itu sebagai mualah ya. Jadi tidak membuat cacat mualah. Maksudnya adalah jangan sampai minum itu sampai lama diam begitu, akhirnya memotong mualah. Akhirnya mualah ini menjadi tidak ada. Jadi tidak ada mualah ini sebagaimana sudah kita bahas terus menerus, sambung menyambung, tidak ada jeda. Jadi kalau minumnya segera langsung minum, langsung berjalan lagi tidak apa-apa. Tapi kalau minum kemudian diam dulu sampai 1 jam, setengah jam, maka ini memotong mualah. Ikhlaluhu bil mualah, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Ya, demikian ya kafilah yang semoga Allah muliakan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah dan mubah-mubah tawaf. Semoga mudah difahami ya bagi kita dan kita coba amalkan ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.